Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, sini kalian gimana nih kabarnya? Baik atau Oke. Di sini saya akan mengajar kalian tentang materi siklus air ya. Di awal sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah diberikan arahan untuk membagi kelompok menjadi 2 dalam pengisian LKPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doanya selesai. Baik, terima kasih untuk kelas. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang siklus air, yang mana merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kita semua dan makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa kita harus belajar siklus air ini? Tujuannya adalah kita benar-benar memahami tentang proses siklus air dan juga kita aware terhadap seberapa pentingnya kita menjaga siklus air ini agar tetap berjalan seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi lagi, saya mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman masih ingat gak ya tentang proses siklus air dan juga tahapannya? Terus teman-teman nih, adakah keterkaitan antara siklus air dengan kehidupan kita biasanya itu? Ada. Ya benar banget kita teman-teman. Jadi memang siklus air ini ada keterkaitannya dengan kegiatan kita di kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk contohnya apa nanti akan dibahas. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian tentang siklus air. Nah, siklus air ini merupakan proses yang tidak akan ada habisnya. Jadi dia akan selalu terus berjalan, yang dimulai dari atmosfer ke bumi lalu bumi ke atmosfer kembali. Nah, untuk air sendiri itu merupakan sumber daya alam yang tidak pernah habis juga. Oleh karena itu, air ini cenderung volumenya tetap sama dari tahun ke tahun. Seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan air mengalami proses siklus air. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air ini ada sinar matahari, suhu, udara, dan juga kelembapan. Nah, ini tadi kan sudah sempat disinggung ya tentang siklus air dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada penguapan, lalu pengembunan, dan juga ini proses terjadinya hujan. Nah, penguapan ini itu contohnya ketika kita merebus air. Di situ saat air mendidih itu kan terjadi penguapan air ya. Lalu untuk pengembunan ini contohnya ketika daun ada proses pengembunan seperti itu. Lalu selanjutnya proses terjadinya siklus air. Nah, proses ini ada 2 fase ya teman-teman. Ada fase atas dan juga fase bawah. Nah, fase atas ini ada evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Nah, evaporasi ini merupakan proses penguapan. Jadi dari air yang ada di permukaan bumi, dia naik ke atas ke atmosfer, lalu itu berubah menjadi uap air. Selanjutnya dari uap air itu berubah menjadi kristal air dan membentuk menjadi satu di awan. Itu proses kondensasi. Selanjutnya dari air itu yang ada di awan turun ke permukaan bumi, itu yang disebut dengan proses presipitasi. Nah, nanti hasilnya akan menjadi hujan dan embun seperti itu. Selanjutnya ada siklus air fase bawah. Ini ada 2 ya teman-teman. Ada infiltrasi dan juga limpasan. Nah, infiltrasi ini merupakan air yang sudah turun ke permukaan bumi, terserap oleh tanah dan membuat menjadi cadangan air tanah. Selanjutnya untuk limpasan ini berbeda dengan infiltrasi ya. Infiltrasi tadi terserap oleh tanah. Kalau limpasan ini tidak terserap oleh tanah sehingga dia akan mengalir di atas permukaan bumi. Contohnya seperti sungai yang dari pegunungan lalu di proses terakhirnya yaitu berada di laut. Apa sih peran siklus air dalam ekosistem?
ekosistem di bumi ini. Jadi siklus air ini memainkan peran yang cukup krusial ya dalam menjaga ketersediaan air, lalu juga regulasi iklim, lalu juga pertukaran nutrisi, terus juga keberlanjutan sumber daya air, dan yang terakhir yaitu pembentukan serta pemeliharaan habitat yang esensial. Itu guna untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi ini. Oke, setelah materi ini selesai, di sini saya mau teman-teman bisa membayangkan tentang siklus air ini melalui simulasi siklus air. Teman-teman boleh langsung klik linknya aja yang ada, itu bisa diakses melalui HP juga. Nanti pencet yang 3D ya teman-teman. Tadi ada evaporasi, lalu kondensasi, atau presipitasi, dan untuk fase bawahnya ada infiltrasi dan limpasan. Di sini infiltrasinya masuk ke tanah, dan untuk limpasan ini ada animasi berupa sungai yang nanti akan menuju ke lautan. Nah, setelah ini kita akan bermain nih, ada fun game. Kalian bisa langsung klik aja linknya. Nah, untuk kelompoknya seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Jadi ada 2 kelompok. Gitu. Udah langsung dipencet aja teman-teman. Presipitasi. LKPD-nya jangan lupa diisi ya. Oke, setelah fun game ini, saya minta tolong untuk salah satu orang review pembelajaran pagi hari ini sebelum nantinya mengisi feedback. Boleh? Satu orang maju. Iya. Baik, sebelumnya saya Mansa Murgasava. Jadi saya pada kali ini akan mereview materi yang tadi sudah disampaikan terkait siklus air. Jadi memang air ini merupakan sumber daya alam yang utama pada bumi. Ini sangat berpengaruh pada makhluk hidup dan volumenya pun dalam waktu ke waktu dia itu relatif sama. Jadi diperlukan pembaharuan. Nah, pembaharuan ini dilakukan melalui siklus air. Jadi siklus air ini berlangsung dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ini dipengaruhi oleh seperti sinar matahari, suhu, dan juga kelembapan. Terima kasih. Boleh. Oke, terima kasih untuk reviewnya. Sekarang teman-teman boleh langsung isi aja feedbacknya. Nah, ini udah ada yang tulis start dulu ya. Boleh langsung isi aja. Dan sebagai tambahan, kami menyediakan video pembelajaran bagi siswa yang tidak masuk maupun ingin memperdalam materi siklus air ini secara mandiri melalui link drive yang diberikan pada PPT pembelajaran. Nah, karena semuanya sudah selesai dari materi, lalu juga simulasinya, lalu juga fun game-nya, dan Q&A-nya sudah selesai, maka pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.